salah satu media online ya, terkait ada isu-isu terjadinya dinamika di HIPMI Kalimantan Barat. Itu saya sebagai Ketua Umum HIPMI Kalimantan Barat bersedia memberikan komentar, memberikan jawaban terhadap mungkin pertanyaan-pertanyaan yang wartawan, rekan-rekan media inginkan. Jadi mungkin bisa langsung masuk. Mbak, dari sudah komisi ada 5 atau 6 salah, itu apakah benar seperti itu? Hal-hal yang membuat semuanya itu menyatakan masih tidak percaya. Mungkin bisa kakak klarifikasi satu persatu mungkin. Oke. Di dalam HIPMI itu tidak ada istilah mosi tidak percaya. Yang ada adalah pelanggaran konstitusi, ya, pelanggaran konstitusi yang disetujui oleh 2/3 pengurus BPC, 2/3 atau 3/4 pengurus BPD, 3/4 pengurus BPD. Saat ini ada 110 pengurus provinsi yang disetujui oleh BPP HIPMI. Ya. Jadi saat ini mosi tidak percaya dilakukan datang dari kawan-kawan pengurus BPC dan sekitar hanya 15% pengurus BPT. Gitu kan ya. Nah, ada beberapa poin yang saya baca di media ya. Saya juga baru terima nih, bacanya cuma dari media. Sebelumnya saya belum terima. Makasih loh kabar update sudah memberitakan ini. Ya kan? Setelah kita lihat hasil ini, saya kan tentu yang pertama saya melakukan konsolidasi internal ya kan, apa yang terjadi terhadap dinamika di Kalbar. Ada hikmahnya adalah kami semakin solid. Seperti yang kawan-kawan rekan media kalau mengenal rekam jejak saya selama menjadi pengurus HIPMI Kalbar kan, saya banyak melakukan pembaharuan ya, melakukan pembaharuan dan spirit baru di HIPMI Kalimantan Barat gitu kan ya. Seperti kawan-kawan media juga tahu, respon publik saat ini alhamdulillah cukup signifikan terhadap HIPMI Kalimantan Barat dan saya bersyukur. Tapi terkadang semangat pembaharuan itu menemukan tantangannya tersendiri. Terkait apa yang disampaikan oleh saudara-saudara saya dari BPC, saya anggap sebuah masukan dan kritik, ya kan? Yang tentu saya sebagai ketua dan bertanggung jawab memimpin pengurus HIPMI provinsi Kalimantan ini dijadikan bahan introspeksi. Keputusan terkait HIPMI Kalbar ini kan tentu diserahkan sepenuhnya kepada BPP HIPMI. BPP HIPMI yang akan memutuskan, ya kan? Jadi apakah ini layak untuk dilakukan pergantian ketua umum atau tidak? Tentunya saya akan meminta klarifikasi seperti yang apa kawan-kawan media lakukan saat ini, melakukan klarifikasi terhadap apa yang disampaikan. Jika masuk kepada poin-poinnya, misalnya poin pertama, berjalan 1 tahun pelaksanaan musda, saya sebagai ketua umum tidak mampu menyediakan thread bagi HIPMI yang representatif. Yang terjadi, teman-teman mungkin sempat mengikuti bangunan HIPMI Center saat ini sedang didirikan, direformasi, ya kan? Yang pada saat peresmiannya dilakukan oleh peresmian, peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Mas Sandiaga Salahuddin Uno yang kebetulan adalah ketua umum BPP HIPMI 2005-2006, ya kan? Jadi otomatis poin 1 ini gugur. Nah, sementara memang sebelum bangunan HIPMI Center ini berdiri, saya menempati ruko yang memang tidak ada plan, gitu kan ya. Nah, sementara konsolidasi terhadap kawan-kawan DPC kita lakukan di hotel atau tempat-tempat lainnya. Jadi menurut saya ini kan kawan-kawan ini kan semua nanti keputusan diserahkan pada BPP. Mereka kan pasti bertanya betulkah tidak ada? Saya kan akan sampaikan begini, paling kalau memang tidak ada nanti tolong siapkan tempat itu segera. Sedangkan bangunan HIPMI Center itu target saya orang dari 3 bulan lagi akan berdiri dan itu akan menjadi sejarah baru buat HIPMI. Selama ini kan belum pernah ada bangunan HIPMI Center di Kalimantan Barat, ya kan? Dan akan menjadi patron justru seluruh Indonesia terhadap
contoh mengelola sekretariat untuk kawan-kawan seluruh Indonesia. Dan pada saat peresmiannya nanti saya akan mengundang kawan-kawan seluruh Indonesia, karena HIPMI Center itu nanti bukan hanya sekretariat HIPMI, tidak, karena di situ nanti bakal menjadi semacam community center, center of community untuk kawan-kawan di entrepreneurs. Di bawahnya area komersil, lantai 2-nya itu ada ruang meeting, kantor HIPMI dan lain sebagainya, ya kan? Jadi menurut saya poin 1 otomatis gugur dengan sebenarnya, ya kan? Poin 2, telah terjadinya perubahan struktur pengurus tanpa melalui sistem dan mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi. Nah, saya belum masuk kepada PO. Sekarang saya tanya, telah terjadi itu kan berarti mereka sudah pegang bukti. Buktinya apa? Apakah mereka sudah pegang SK PAW? Mana SK PAW-nya? Coba cek di BPHIPMI, ada nggak saya mengajukan SK PAW? Ya. Jadi dari mana? Dasar apa nih poin 2 saya dilakukan melakukan pelanggaran konstitusi kan? Nah, terkait perubahan mekanisme dan sistem mekanisme dalam. Sekarang saya sebagai pimpinan boleh nggak kita melakukan penyegaran dalam semua ini kan organisasi kan? Tentu saya sebagai ketua umum kan melakukan evaluasi, ya kan? Kemudian melihat performa kinerja, siapa yang bisa diajak bekerja sama dalam teamwork, ya kan? Siapa yang tidak bisa diajak bekerja sama dalam teamwork, kita lakukan evaluasi. Kalau kita pertahankan tapi merusak sistem kerja, ya untuk apa? Selama 2 tahun kita kepemimpinan saya nanti berantem waktu istilahnya di HIPMI. Ya kita tentu kan di atas segala ketentuan itu ada hak prerogatif ketua umum, ya kan? Mau dipaksakan bekerja sama tapi kalau udah nggak cocok bagaimana, ya kan? Jadi menurut saya poin 2, silakan kawan-kawan nilai dari sendirinya, karena belum sampai bicara PO, buktinya mana? Maka baru masih kita belum kita ajukan ke DPP. Terkait poin 3 saya tidak bisa komentar karena itu udah jatuhnya subjektif, sangat subjektif ya. Kalau kawan-kawan bertanya pada teman-teman yang berada bersama saya, lain lagi komentarnya. Kalau barisan yang lawan mungkin lah itu subjektif sekali. Dan poin 4 yang menjadi sangat concern saya, karena ini masuk kepada reputasi dengan baik, ya kan? Ini ada hubungannya sama, ya kan? Ini tidak ada urusannya dengan HIPMI. Jadi HIPMI sempat melakukan kerjasama kurang dengan pihak Archandra, ya. Itu terjadi tahun dari 2017. Saya diberi kuasa menjadi bapak angkat, ya kan? Di Kalbar ini ada 2 bapak angkat, 1 orang lagi dan diri saya. Di sini disebutkan nama saudara Ajib Hamdani. Ajib Hamdani ini adalah ketua Pokjakur tingkat pusat, ya kan? Ajib Hamdani ini banyak menjanjikan saya kemudahan program ini. Dari bulan September sampai dengan Maret, kan? Bulan September 2017 sampai dengan Maret kita mengumpulkan data. Saya mengumpulkan data sampai dengan 2000-an data, ya, binaan, ya. Jadi KUR ini sifatnya adalah pengelolaan. Nah, itu yang kawan-kawan mesti tahu, pengelolaan. Jadi bukan penyaluran. Kalau penyaluran saya bukan bahas interkelas bagi-bagi duit, tidak. Jadi ini sifatnya pengelolaan. Saya bapak angkat mengelola dana mitra binaan. Nah, dari September 2017, ya kan, tiba-tiba saya udah sempat mau menyerah nih, sekian bulan tidak ada hasil. Bapaknya dikabarin bulan Maret ada mau cair 7 orang. Ya. Nah, ini saya mesti bicara detail. Total yang cair itu 25 juta, ya kan? Tapi 25 juta itu 5 jutanya itu di hold oleh tim Pokja Pusat, ya kan, sebagai deposit, dan di hold 6 bulan cicilan. 6 bulan cicilan itu kurang lebih senilai 48 juta. Jadi yang diterima ke debitur itu hanya 14 juta 700. Tetapi itu tidak dikelola oleh debitur, dikelola saya oleh bapak angkat di sini, ya kan? Nah, bukti ini terlampir nanti. Semuanya ada kontrak kerjasama dengan bapak angkat, tanda tangan form kerjasama, surat pernyataan kerjasama antara saya, binaan bapak angkat, bapak saya sebagai bapak angkat, dan mitra binaan, gitu kan ya. Nah, kelolaan itu. Jadi bayangkan bulan September baru cair Maret, sedangkan di desa itu ada 100 orang mengajukan menjadi mitra binaan, yang cair cuma 7. Ketika cair,
saya telepon, salah satunya nggak bisa masuk, ini susah, akhirnya kita kirim orang ke sana. Dari ketika cair sampai dengan seminggu itu kita kirim orang, Pak ini sudah cair, gimana? Kita lanjut. Mereka menolak untuk melakukan kerjasama karena dari 100 yang cair cuma 7. Nanti kita kena komplain Bu orang kampung kita, ya kan? Nah, lo masa yang lain tidak cair kami cair, gitu kan ya? Udahlah, kami pun sudah terima program replanting, gitu kan ya. Jadi mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama. Akhirnya tim saya kembali ke Pontianak, kita memutuskan untuk saya yang bertanggung jawab terhadap 7 debitur itu, kan? Akhirnya apa yang kita lakukan kepada mereka? Kita beri dana kompensasi per orang 1.500.000, ya kan? Dana kompensasi itu kemudian setelah itu saya bertanggung jawab penuh untuk itu. Dari 14 juta itu mereka terima 1,5 juta, dan pun kalaupun mereka tidak menolak untuk tetap melanjutkan kerjasama, yang kita berikan pada mereka juga bertahap. Misalnya bulan ini lift cuma 1 juta dulu, gitu kan ya. Terus kita belikan bibit, kita belikan pupuk, gitu kan ya. Kemudian selanjutnya sampai total kurang lebih operasional itu sampai dengan 14 juta 300. Karena saya sebagai angkat nanti membeli semua hasil panennya mereka. Gitu. Nah ternyata belum sampai 1 bulan tim audit dari bank datang. Kan? Tim audit dari bank datang menyatakan bahwa petani di sana menolak untuk melanjutkan kerjasama, ya kan? Akhirnya timbang oke, solusinya biar cepat clear, Bu Denia sebagai bapak angkat selesaikan. Ya udah, akhirnya saya selesaikan tuh. Padahal kalau misalnya kelihatan bermasalah di bulan ke-7 baru bermasalah, karena kan 6 bulan cicilan sudah dimakan, gitu. Nah saya menuntut dengan saudara Aji Fernani itu ikut bertanggung jawab, karena dana yang saya sudah pakai itu sudah saya pakai buat untuk bayar bibit, gitu kan ya. Saya ikut bertanggung jawab bagaimana nih dari data yang kita berikan, kenapa nggak hanya cair 7, sedangkan saya udah kerugian ratusan juta untuk menggunakan data itu, gitu kan. Saya menuntut dia untuk bertanggung jawab, dan dia pun ikut dan menuntut saya untuk bertanggung jawab. Setelah saya selesai, ini nggak masalah, nggak ada. Nah justru binaan satu lagi, kan ada dua bapak angkat di Kalbar, justru itu bapak angkat satu lagi yang belum selesai sampai sekarang. Jadi kalau dibilang gara-gara saya, ya, kemudian KUR diberhentikan seluruh Indonesia, ya betul. Silakan kawan-kawan tanya kepada pihak bank. Di sini reputasi saya merasa saya dijatuhkan di sini, ya kan? Itulah ya, karena jadi kawan-kawan bisa lihat ya, ini semacam kayak dicari-cari gitu, ya kan? Dan sebetulnya kan nggak ada urusannya sama itu. Ini detail. Ini poin nomor 4, poin nomor 5. Saudari Denia sebagai Ketua Umum PDIP Kalbar telah menjadi inisiator gerakan Munaslup. Masa saya Munaslup? Ntar lagi Munas kok. Ngapain saya jadi inisiator Munaslup? Terus dari mana pernyataan ini bisa keluar? Apakah ada bukti otentik seperti ini? Kalau saya bilang orang yang kemarin melakukan konferensi pers sebagai inisiator Musdalub, bisa nggak? Bisa toh? Ada bukti mereka konferensi pers dan bertanda tangan. Iya toh? Berarti saya bisa bilang kalian inisiator Musdalub. Kalau saya dibilang inisiator Munaslup, ada nggak dokumen saya membuat mosi tidak percaya kepada Ketum BPP HIPMI? Ada. Jadi itu hanyalah isu-isu opini-opini yang dikembangkan untuk menjatuhkan kredibilitas. Ya kan, kawan-kawan? Jadi itulah terkait dengan kita sudah melakukan pendekatan, gitu ya. Tetapi ada beberapa BPC yang sebetulnya tidak solid, ya. Proses mosi apapun yang mereka namakan itu ya, terkait mosi yang mereka nyebutnya mosi tidak percaya, itu kan tidak bisa hanya melewati seorang ketua umum. Kita kalau melihat BPC itu melihat tubuh, bukan ketua umumnya saja. BPC itu kan ada sekretaris, bendahara umum, OKK, dan sesuatu. Mereka kan harus melewati konsolidasi internal dahulu, harus satu suara dulu, ya kan, terkait ketidaksetujuan mereka terhadap kepemimpinan saya, kan harusnya. Tapi ini kan saya tidak temukan itu di dalam dokumen ini. Ada hanya tanda tangan ketua umum tanpa sekretaris umum. Kalau administrasi yang legal itu paling tidak ada logo, surat, ya kan, kemudian ada tanda tangan sekretaris umum. Jadi
BPC Kota Pontianak, ketua umumnya dan sekretaris umumnya gitu kan ya. Jadi setelah saya konsultasi, menurut ini saya bukannya saya tidak menanggapi, bagi saya ini sebuah masukan yang sangat berharga sebagai kritis buat saya untuk kemudian membangun Hipikalbar lebih baik lagi terkait keputusan apa yang saya lakukan untuk memperbaiki Hipikalbar. Itulah resiko kepemimpinan, ujian kepemimpinan. Segala keputusan itu pasti berisiko dan we cannot make everybody happy, ya kan? Jadi dengan demikian itu ada semacam kesalahan